apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Matius yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-10. Ini masih berlanjut ya dari renungan Ibu Yohana di minggu lalu. Ayo, siapa yang nonton yang minggu lalu? Bu Yohana berharap semuanya menyaksikan tayangan Habatus setiap hari. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Kau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan baca ayat 3, 4, dan 5. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal. Lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Wah, ujung-ujungnya Yudas Iskariot bunuh diri. Dia menyesal. Ternyata menyesal itu datangnya selalu terakhir ya dek. Iyalah, kalau namanya di awal namanya pendaftaran. Bukan gitu ya adik-adik. Begini, segala tindakan kita itu selalu ada akibatnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, ya kan? Kok ada asap ini? Pasti ada api nih. Nah, segala sesuatunya tuh ada sebab dan akibatnya. Apa yang kau lakukan, itu yang akan kau dapat. Kalau istilah kita dengar, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Yudas serakah. Dia ingin hidup cepat-cepat enak. Dia ingin hidupnya nyaman. Dia ingin mencari cara yang instan untuk kenyamanannya. Dia ingin punya uang banyak. Caranya gimana? Serahkan Yesus saja. Tanpa berpikir panjang, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang bijak, tanpa berdoa, tanpa punya belas kasihan, dia melakukan satu cara yang sangat kotor dan keji, menyerahkan Yesus, sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Sebenarnya itu memang rencana Tuhan ya kan ya. Tetapi andaikan Yudas punya pertimbangan sedikit, punya belas kasihan, dia tidak akan menyesal. Loh, terus bagaimana cerita tentang penyaliban? Siapa yang nanti akan menyerahkan? Itu memang sudah kehendak Tuhan dan segala macam. Kadang-kadang ada yang bicara seperti itu ya. Kita nggak bahas itu ya adik-adik. Itu akan dibahas di nanti kita di gereja dengan persekutuan yang lebih dalam lagi. Tetapi adik-adik ingat, yang Ibu Yohana tekankan hari ini, kalau kau cepat mengambil keputusan di saat kau depresi, di saat kau punya masalah, di saat marah, di saat sedih, kau cepat-cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, engkau pasti akan menyesal. Contohnya Yudas, saking menyesalnya dia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Dia malu dan akhirnya dia binasa. Adik-adik, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi berhati-hatilah dalam hidupmu. Saat kau melakukan segala sesuatunya, kau pikirkan baik-baik. Saat kau ingin berkata-kata, kau pikirkan dengan bijaksana. Karena kata-katamu itu kadang-kadang menyakitkan orang lain, kadang-kadang menjadi kutuk. Tapi kalau kata-katamu kamu pikirkan baik-baik, itu kata-kata akan keluar dengan berkat. Apa yang sedang kau alami saat ini? Mungkin saat ini kau berjuang untuk studimu, untuk belajarmu. Jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan, saya nyontek aja, saya nggak mau ngerjain PR, saya mau lihat punyanya teman aja. Simple, sederhana, cepat. Daripada mikir panjang, lihat punya teman. Itu memang cepat. Tetapi akibatnya apa? Saat kau diuji, saat kau ulangan, kau nggak ngerti apa-apa, nilaimu jelek, kau mengandalkan pikiran licikmu untuk menyelesaikan masalah, engkau akan menyesal seperti Yudas. Ingat baik-baik ya adik-adik, apa yang kamu tabur, itu yang kau tuai. Berhati-hatilah dalam ucapanmu, pikiranmu, tingkah lakumu. Apa yang kau lihat pun kau harus hati-hati ya. Ibu Yohana berharap adik-adik semua mengerti, karena engkau masih muda. Jangan gegabah, jangan mengikuti emosi. Aku mau mainan, langsung guling-guling.
marah-marah ke papa, marah-marah ke mama, banting-banting barang. Apakah itu bijak? Tidak. Apakah kau akan disayang? Tentu tidak. Luar biasanya kalau adik-adik punya hati yang sedang sedih, marah, mulai, Tuhan Yesus, aku marah ini, tolong aku supaya aku tidak menyakiti orang lain. Saat kau menyakiti orang tuamu, engkau akan menyesal. Karena apa? Orang tuamu itu mengasihimu dengan sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh untukmu, untuk kenyamananmu, dan tugasmu adalah mengasihi mereka, memahami mereka, dan berdoa untuk orang tuamu dan keluargamu. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami selalu berhati-hati dalam bertingkah laku, supaya kami tidak mendapatkan hal yang buruk dari tingkah laku kami. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah.